Sungguh disayangkan, dua episode terakhir batal digabung jadi 1 jam. Tapi ya, setidaknya WAM 2 gak bakalan tipes kalau kayak gini. Kenapa gitu? Bayangin aja coba. Untuk durasi normal 24 menit aja, gua butuh 5-7 jam editing di rentang durasi 14-17 menitan. 1 jam sama dengan 60 menit. Yang artinya kurang lebih butuh 4 kali lipat dari waktu yang ada. Namun, mari kita lupakan dulu soal itu semua. Yang pasti, sudah saatnya kita melanjutkan ceritanya Sang Shadow Monarch tanpa puting dagu pick gitar yang sangat kalian sukai. Tapi sebelum kita mulai videonya, support terus WAM 2 sesimpel memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Kalian memberi support, WAM 2 akan memberi kalian kualitas terbaik. So, yang puasa silakan singkirkan nasi padang, nasi pecel, dan nasi-nasi lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. Solo Mewing season kedua, episode ke-12. Tidak hanya dikejutkan oleh kemunculan para pasukan bayangan, Sung Jinwo yang juga tiba-tiba muncul di sana semakin membuat mereka tercengang melihatnya. Di saat yang bersamaan, sinyal live streaming yang mengalami gangguan jelas membuat kepanikan di antara masyarakat. Bahkan stasiun yang menayangkannya mengalami kesulitan akibat ratusan orang yang menghubungi mendesak mereka semua untuk melanjutkan live-nya. Dan ya, kalau Pak Direktur bisa, dia sudah pasti akan melakukannya. Terlepas dari itu semua, dia lebih takut jika ternyata party Hunter Rank S mereka telah disapu bersih oleh si semut hitam. Sayang mau dicoba berapa kali pun si kameramen rank A ini tetap tak bisa melakukan apapun terhadap sinyal yang terganggu. Sontak mereka semua pun terkejut dan bertanya-tanya siapakah para tentara bayangan itu sebenarnya dan bagaimanakah Jinwo bisa ada di Pulau Jeju. Situasi yang mendesak membuat Jinwo mengaku akan menjelaskannya nanti. Namun, ketika dia yang mau memberikan HP Potion-nya, dirinya baru ingat item ini tak bisa diberikan pada orang lain. Alhasil, Jinwo meminta Hunter Ma untuk membuka mulut dan cuma dalam beberapa detik saja Hunter Ma bisa sembuh total seperti sedia kala. Setelah menyembuhkan mereka semua, kini giliran Hunter Cha yang akan disembuhkannya. No, Mami Cha, no! Jinwo pun panik melihat aura Hunter Cha yang mulai meredup. Kondisi tersebut membuat Jinwo berniat membawa mereka semua cepat-cepat keluar dari pulau ini. Akan tetapi mereka semua khawatir itu akan tidak mudah, apalagi serbuan para semut yang malah semakin banyak dari sebelumnya. Sementara itu, Pak Gunhee memberi perintah untuk segera memerintahkan tim medis serta tim pengangkut untuk bersiap supaya bisa berangkat kapanpun. Untuk pertama kalinya, Pak Gunhee sangat membenci dan emosi terhadap kondisi tubuh serta jantungnya yang sangat lemah. Sehingga dirinya jadi tak bisa bertarung bersama mereka. Apa yang bisa dilakukannya saat ini hanyalah berharap agar mereka semua tetap baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, Jin Ah makin dibuat emosi karena tidak cuma live yang berhenti secara mendadak, tapi TV rumahnya malah rusak di saat-saat seperti itu. Demi bisa mengetahui perkembangan lapangan, Jin Ah berniat mencarinya di sosmed. 中継が止まったと思ったらテレビまで壊れるなんて。私ちょっと部屋で見てくる。スマホに何か情報出てるかもしれないし。
Scene berpindah menampilkan Reiji yang sedang melaporkan sinyal kehidupan Goto Ryuji yang terputus pada Pak Matsumoto. Dirinya menduga Goto telah dikalahkan oleh musuh kuat, sedangkan sisanya masih akan diperiksa lebih lanjut. 後藤がやられただと役立たずが今あの島で何が起きている Jinwo yang melihat aksi Igris dan Iron barusan merasa untuk sekelas mereka masih aman-aman aja. Tapi untuk prajurit biasanya itu agak mengkhawatirkan. Setelah menyuruh mereka semua untuk keluar dengan mengikuti tas, Jinwo juga meminta mereka untuk merahasiakan apa yang akan dilakukannya habis ini. Namun, sesaat sebelum bisa melakukannya, tiba-tiba... ということはまさか後藤がやられたのか Kemunculan King Beru di sana menandakan dia habis panen kelapa di luar. Aura yang sangat mengerikan itu jelas membuat para pasukan bayangan bersiap untuk bertempur dengannya. Jinwo bisa langsung tahu semut hitam itulah yang telah memutus koneksi bayangannya dengan Goto Ryuji. Tanpa pikir panjang, Jinwo maju dengan niatan menghadapi sang semut ireng 1 lawan 1. Melihat kepercayaan diri Jinwo, sang semut ireng pun penasaran apakah dia adalah raja umat manusia. Namun dengan santainya abang-abangan dagu pik gitar tanpa puting yang satu ini malah memprovokasinya dengan menyindir serangga yang bisa ngomong. Raungan bak calon kecoa sekarat ini tentu membuat Jinwo lega karena serangga memang seharusnya begitu. Di tengah Choi Jong-in dan Baek Yoon-ho yang ragu Jinwo bisa menghadapi sang semut ireng, nampak sinyal yang akhirnya kembali sehingga live stream jadi bisa dilanjutkan. Tak ingin memutus harapan semua orang, Pak Direktur memerintahkan semua bawahannya untuk segera menampilkan kembali live di lapangan. 俺たちのいやこの戦いの運命はこの人にかかっている Dengan lanjutnya live tersebut dalam sekejap baik itu Juhi, Pasong, Hejin, Mas-Mas Rence yang gue lupa namanya dan Party Ki-hun sangat terkejut. Terkhususnya untuk Jin-a yang kaget bukan main melihat abangnya yang ngaku mau ke Indo April, tapi ternyata malah gelut sama pentolan geng semut Jeju. ちょっと出てくるって。また来てくれたかソンハンター Kembali ke Jinwo yang sebentar lagi akan baiwan dengan pentolan geng semut Jeju, Zalord Semut Ireng. Setelah cukup lama saling tatap, Zalord Semut Ireng nampak akan memulai serangan pertamanya. Kedunguan sempat terjadi di antara para NPC, di mana mereka sempat mengira Jinwo akan kalah cuma karena pukulan barusan. Akan tetapi anggapan itu langsung dipatahkan begitu melihat Jinwo yang ternyata baik-baik aja. Counter attack barusan tentu menjadi pertanyaan besar bagi Hunter Ma, yang semakin ragu Jinwo adalah Hunter tipe Magic. Baek Yoon-ho sendiri tak menyangka kekuatan fisik Jinwo akan sampai seperti itu. Di lain sisi, Jinwo cukup terkesan dengan daya tahan si semut ireng yang cukup kuat. Sontak sang semut ireng pun mulai panik dan mempertanyakan siapakah manusia di hadapannya itu sebenarnya.
Di tengah Jinwo yang terkena sabetan racun dari lidahnya, si semut ireng yang sudah merasa menang dan mengira MC Dagu Arsenal kita akan mati sebentar lagi. Namun sayangnya dia nggak sadar anime ini adalah solo mewing khusus Dagu Lancit. Sampai akhirnya... これでお前はもう終わりだ。10名中7名死亡だとそれは何の冗談だ。半数以上ではないか。なんだこの手たらくは。 emosi kan? Sama. Ini ketua asosiasi Jepun asli ganggu banget scene-nya. Mari kita persingkat aja. 7 dari 10 hunter rank S yang ngokat tentunya membuat Pak Shigeoto Kuda emosi dalam seketika. Tapi bukannya tobat, bisa-bisanya mantan artis produksi film miring ini nekat memberi perintah agar 3 hunter yang tersisa berkumpul dengan unit kedua dan melancarkan serangan karena mengira si semut yang berhasil dilemahkan oleh Goto sebelum dia meningsoi. Setelah menyampaikan perintah itu, Tawata ngajakin kedua rekannya untuk segera memulai rencana nomor 9. Namun, Hoshino yang mungkin sempat melihat kengerian sosok semut ireng sebelumnya membuat tekad dan kepercayaan dirinya runtuh dan sulit untuk kembali. Meski begitu, bagi Tawata, mereka tidak akan bisa membangkang dari misi yang telah diberikan. やるしかないんだよ。Makanya para NPC jangan asal menilai situasi yang ada. Karena mereka tidak tahu Jinwo yang memiliki pasif detoxing zat berbahaya. Berdasarkan firasatnya, Jinwo seolah sadar semut ireng di hadapannya sedang dalam kondisi sangat panik. Bukan hanya dia seorang, Jinwo sendiri juga merasa begitu karena ia sedang berpacu dengan waktu sebelum Suho gagal dibuat nantinya. Setelah berhasil menghindarinya, sang semut ireng yang sadar racun tak bekerja dan adu kekuatan sangatlah sia-sia memutuskan untuk memasuki mode seriusnya. Menyadari Baiwan di antara mereka akan memasuki fase kedua, Jinwo langsung menggunakan belati Raja Iblis untuk menghadapinya. Lalu, akhirnya... Di tengah betapa sengitnya pertarungan tersebut, si semut ireng semakin dibuat terkejut dengan kecepatan Jinwo yang malah semakin cepat di setiap waktunya. Dirinya pun tak paham bagaimana semua itu bisa terjadi. Tiada mata yang bisa mengikuti pergerakan mereka berdua. Sang semut ireng yang semakin terdesak nampak memaksakan diri untuk membunuh Jinwo di saat itu juga. Namun sesaat sebelum cakarnya bisa menyentuhnya, tiba-tiba... Oh my god, di detik-detik terakhir barusan sepertinya sistem kembali ikut campur dengan memberikan peningkatan dadakan yang membuat skill serangan fatalnya berevolusi menjadi skill mutilasi dengan level maksimum. Jinwo pun semakin kesal karena si semut ireng yang mau kabur setelah menyembuhkan diri. Naas dalam sekejap mata, Jinwo berhasil mengejarnya dengan sangat mudah.
Karma dan hukum rimba, itulah dua hal yang cocok untuk menggambarkan kondisi si semut ireng saat ini. Karma karena dia sudah menyakiti Get merah mudanya Jinwo, dan hukum rimba bahwa siapa yang kuat dialah yang akan mendominasi. Demi bisa keluar dari situasi tersebut, sang semut ireng nampak meraung seolah menyuruh semut-semut lainnya untuk mengulur waktu demi dirinya. Namun sayangnya, 行け。 pembantaian yang terjadi tentu membuat si semut ireng semakin terpojok, dan semua itu telah merubah kondisinya dari yang tadinya dia berperan sebagai pemburu, kini malah jadi yang diburu. Insting hewannya sejak tadi telah berteriak supaya diri segera kabur dari sana. Namun, sungguh sangat disayangkan semua usahanya harus terhenti sampai di sini saja. Hingga akhirnya... Setelah raja mereka tumbang, ribuan semut yang menyerbu tadi langsung kabur meninggalkan sarang mereka. Meski satu masalah telah selesai, sayangnya masih ada satu masalah lagi, yakni menyembuhkan Hunter Cha. Aura yang semakin tipis membuat waktu mereka tidak akan cukup untuk membawanya keluar dari tempat itu. Harapan terakhir Jinwo ada pada eliksir kehidupan yang dimilikinya. Namun naas, sistem memberitahukan obat tidak berfungsi karena target pengobatan tidak memenuhi kondisi yang ada. 普通に脱出していた馬に合わない。ポーションも効かない。影の交換の再使用にも時間がまだかかる。何か他に手はないか。 Dan berakhirlah alur cerita anime Solo Mewing season kedua episode ke-12. Terlalu sering kita ngurusin soal jontol tai kambing sampai kita nggak pernah buka segmen favorit gua. Gas lah, SBK, sesi balas komentar. Gua udah nyiapin 4 komentar dari para bestie di kolom komentar. Yang pertama dari Pandu Saputra. Bang, nanti si Beru itu lanang tawadon bang. Gua lihat di manhwa gak dijelasin Beru lanang apa wadon. Bantu jawab. Seta. Kon iku yodu Pandu. Lek Beru lanang kon kabeh lapo. Lek wedok kabeh lapo sisan kon. Lek wedok arep mok dadine waifu ngono ta? Heh? 背筋が凍りそうな威圧感にこの匂いどういうこと Lagian, baru kapan hari gua posting gambar voice actor si Beru itu, si tukang donat, Abang Ishida Akira cuy. Ya, kejawab kan berarti Beru itu bukan waifumu. Kedua, dari Kurnia 223. Bang, gua nggak sengaja KFC ayam sama nasi, es krim, lalu nasi. Gua kan nggak. Wahai kawanku Kurnia, saya tahu ini akan sangat tidak baik diucapkan di bulan suci yang penuh berkah. Tapi, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal kepada Anda. Tolong, bagi KFC-nya sepaket dong! Selanjutnya dari Kodipti. Berani bet dah Beru mukul get pingnya Jinwo. Lasto komento dari Ananda Wijaya. Bang, kalau boleh tahu puasanya bolong berapa? Gak boleh bohong. Sebelumnya gue sorry banget ya. Jujur, win rate puasa gue gak 100%. Gue bolong sekitar 3 kalian kalau gak salah. Iya 3 kali. 2 diantaranya itu karena sakit. Sedangkan 1 lainnya itu karena kelepasan ngamuk sambil gebukin maling. Gue nggak tahu itu bisa disebut batal atau kagak. Yang lebih tahu bisa kasih tahu di bawah ya. Apa hukumnya ngamuk-ngamuk dan gebukin maling di bulan puasa?
Ya, soalnya ada beberapa koleksi yang hampir kemalingan, jadi ya gitulah pokoknya ya. Tolong dijelasin aja yang lebih paham. So, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Seneng rasanya komentar Juntol tolol mulai berkurang. Komentar sebanyak mungkin biar komentar Juntol tenggelam jauh di lautan komentar kalian. Gua mau belanja buat buka nanti. Bye-bye.